Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Andria. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020, kelas 3 Universitas Mulla Warman. Di sini saya akan melakukan praktek kegiatan non mengajar, yang mana kegiatan non mengajar yang saya lakukan ada dua. Yang pertama, melakukan pelaporan BOS APBN tahun 2020 tahap 2, dan juga yang kedua melakukan kegiatan praktek mengajar, yaitu berupa pengisian instrumen EDS PMP tahun 2020 untuk jenjang sekolah dasar. Baik, yang pertama, kegiatan pertama saya melakukan pelaporan dana BOS APBN secara online. Sebelum saya melakukan pelaporan, saya mempersiapkan beberapa berkas pendukung yang harus saya siapkan sebelum saya melakukan pelaporan dana tersebut. Berkas tersebut antara lain yaitu berupa buku kas umum, buku pembantu kas, format BOS K7, RKRS, dan Statim BOS. Nah, ini yang saya juga kerjakan ya sebelum saya melakukan pelaporan dana BOS. Langsung melaporkannya lewat website kemdikbud.bos.kemdikbud.go.id, atau ketikkan aja BOS APBN di pencarian. Nah, kita pilih ke menu login ya. Saya mau login karena ingin melaporkan dana BOS tadi. Nah, di sini ada tipenya. Nah, tipenya pilih yang sekolah, dan juga loginnya menggunakan login SSO Dapodik dan menggunakan user dan password Dapodik. Lalu klik masuk, maka akan diarahkan ke menu ini ya, menu untuk melaporkan dana yang ingin kita laporkan. Nah, di sini saya ingin melaporkan tahap 2 ya. Berarti klik menu laporan sekolah. Kita klik menunya. Untuk tahap 2 sebenarnya sudah saya laporkan beberapa hari yang lalu ya. Karena itu sebagai syarat untuk pencairan di tahap 3. Nah, jika lambat melaporkan, maka untuk pencairan tahap 3 akan juga terlambat ya. Nah, jadi di sini mungkin saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengisinya ya, dan juga ketika sudah diisi. Mungkin itu ya. Kita kalau ingin mengisi atau melaporkan, kita klik menu tambah. Dan lupa tahunnya ya dulu ya. Di sini tahun 2020 kita pilih, klik ditambah ya. Nah, di sini ada pilihan. Nah, ini terpilih tahap 3 ya, karena tahap 1 dan 2 sudah saya laporkan. Nah, di sini ada tahap 3. Untuk tahap 3 sementara saya masih belum bisa melaporkan karena proses administrasinya belum selesai, dikarenakan dananya itu baru dicairkan ya, atau baru keluar dananya. Jadi masih proses penggunaan dananya. Jadi masih belum bisa fix final untuk dilaporkan ke sini. Nah, jadi di sini ya, untuk melaporkannya nanti pilih di sini misalnya tahap 2. Nah, tinggal diisi nanti di sini dana yang diterima berapa, penerimaan statik berapa, pengembangan perpustakaan berapa yang kita isi. Nah, ketika sudah nanti klik menu tambah, maka nanti akan tersimpan ya. Nah, untuk mengeceknya nanti bisa di menu laporan sekolah. Nah, ini yang tahap 2 yang sudah saya kerjakan. Maka akan muncul di sini ya. Untuk tahap 3 kan belum ada karena memang belum bisa untuk dilaporkan karena masih proses penggunaan dananya belum selesai ya. Nah, ini yang sudah selesai tahap 2, ini sudah saya laporkan. Nah, maka ini bisa kita download ya. Nanti sebagai syaratan untuk pencairan tahap berikutnya. Klik print ya.
klik print, hasilnya itu bisa kita download ya, atau bisa langsung kita kita print. Nah di sini kita pilih save as saja, nggak usah kita print, kita pilih save as, maka kita save. Nah di sini tinggal kita simpan aja. Di sini misalnya nama filenya lapor tahap 2. Nah lapor tahap 2 bukan di mana tadi, di folder D ya, di berkas SD Laut Timur di file bos APBN. Nah tinggal kita save saja, maka dia akan terdownload ya, akan tersave di situ. Kita coba cek, di itu apakah sudah terdownload. Nah sudah, lapor tahap 2 ya. Nah kita buka. Nah di sini sudah ternyata ya sudah terdownload. Nah berarti proses untuk pelaporan bos tahap 2 ya, bos APBN tahap 2 sudah berhasil dilakukan. Nah itu untuk kegiatan yang pertama. Sedangkan untuk kegiatan yang kedua, saya mengisi ya EDS instrumen PMP 2020. Langkah pertama yang pasti saya harus mendownload aplikasinya yang di share oleh website PMP-nya ya, ada di situ. Nanti kita coba ke website PMP. Nah di sini ada pmp.andikdasmen ya, penjamin mutu. Kita klik. Nah nanti di menu sebelah kanan ini ada aplikasi yang terbaru, yaitu EDS 2020 COVID-19. Nah ini diklik, nanti akan terdownload karena saya sudah mendownload ya, dan juga saya sudah menginstal. Nah maka tinggal dibuka saja, aplikasinya. Nah aplikasi PMP ini terintegrasi dengan akun operator Dapodik ya. Nah di sini saya mengisi instrumen EDS-nya ini yaitu untuk kepala sekolah. Nah, kenapa untuk kepala sekolah? Karena akun operator Dapodik itu masuknya ke kepala sekolah ya. Nah, jadi ketika kepala sekolah ingin mengisi instrumennya, mengisi jawabannya ya, yang pertanyaan yang disediakan tadi, maka dia harus menggunakan akun operator sekolah. Beda nanti dengan akun guru ya, maka dengan akun guru yang bersangkutan masing-masing ya, menyiapkan instrumen offline-nya atau manualnya ya, sehingga ketika saya menginput itu saya tidak asal-asalan ya, jadi sesuai apa yang dipilih oleh kepala sekolah saya. Nah di sini saya sudah download instrumennya, yaitu perangkat instrumen EDS 2020 ya. Nah ini yang terbaru. Nah ini saya print. Nah ini ya, ini perangkatnya. Ini saya print untuk kepala sekolah. Nah ketika sudah di print, nanti kepala sekolah di sini mengisi secara manual, entah itu nanti menyilang atau melingkari menggunakan pulpen atau pensil. Nah nanti kepala sekolah saya mengisi sampai selesai. Nah nanti diserahkan kepada saya dan saya melanjutkan pengisian ke aplikasinya. Nah sini ya. Nah jadi data tadi saya sudah punya, barulah saya bisa mengisi dengan akun operator Dapodik tadi. Untuk mengisinya ke menu apa ya? Ke menu ini, ke menu kuesioner. Pada sebelah kiri ini kuesioner, kita pilih isi kuesioner. Nah, nanti akan diarahkan. Di sini ada beberapa standar penilaian yang harus kita isi ya. Ada kompetensi kelulusan, isi pendidikan, dan sampai nanti standar pembiayaan. Ada kurang lebih 8 standar yang harus kita isi. Nah, untuk mengisinya klik menu lanjutan ini ya. Kita klik saja lanjutan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang sama dengan instrumen yang saya print ya secara manual tadi. Nah, ini gambaran perilaku misal nomor 1 ya, tentang sikap. Gambaran perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, apakah sama? Nah, ternyata sama ya. Di aplikasinya pun isinya pun sama. Karena ya memang sama instrumennya. Jadi kepala sekolah tadi mengerjakan offline manualnya. Nah, untuk penginputan di aplikasi PMP-nya, saya yang mengisinya. Jadi sesuai dengan apa yang diisi kepala sekolah. Jadi saya tidak sembarangan mengisinya, tidak sembarangan. Nah, dan di situ kepala sekolah memilih poin 6 ya. Di situ memilih poin 6. Nah, ketika sudah memilih, misalnya kita memilih poin 5, nah, tapi di sini kepala sekolah saya memilih poin 6 ya, jadi saya harus mengikuti, maka klik simpan jika sudah dipilih. Ya, nah jadi ketika kita sudah berhasil menyimpan, nah maka akan muncul jawaban berhasil disimpan. Berarti maka jawaban tadi otomatis sudah tersimpan. Nah itu ketika sudah kita isi semua, maka kita bisa mengirimnya, ya, mengirim isian kita ke website PMP ya. Nah, karena aplikasi yang kita install ini sudah terintegrasi dengan website PMP, maka kita di sini tinggal mengklik ketika ingin mengirim ya, klik menu sinkronisasi. Saya hanya mengklik sinkronisasi. Kita tunggu statusnya connect atau tidak. Nah, ini di sini koneksi Anda dengan internet connect. Nah, berarti kita bisa mengirim connect dengan website PMP-nya. Jika not connect, maka kita ulangi terus sampai connect-nya. Ketika sudah connect, maka klik aja tarik data. Proses pengiriman ini tergantung dengan kondisi jaringan, ya. Jika jaringan internetnya cukup bagus, maka prosesnya pun akan cepat ya. Di sini sinkronisasi selesai, maka data tadi sudah berhasil saya kirim ya, dan tersimpan di website PMP. Nah, jadi kesimpulannya saya di kegiatan non mengajar, praktek non mengajar ini saya melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan melaporkan dana bos APBN tadi ya secara online, dan yang terakhir yang kedua adalah pengisian instrumen IDS, aplikasi penjamin mutu pendidikan di aplikasi PMP ya, dan juga sampai ke proses pengirimannya. Nah itu mungkin itu kegiatan praktek non mengajar yang bisa saya lakukan secara daring ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.